Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat IKADI, pemirsa dimanapun berada, semoga dalam rahmat Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengupas sedikit hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang masalah 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan, rindu terhadap 4 kelompok. Kalau kitanya rindu dengan surga, belum tentu surga itu rindu kepada kita. Tapi kalau surganya yang membuka, dia mengatakan rindu kepada 4 golongan, maka kita mengambil kesempatan untuk mendapatkan rindunya dan bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 4 itu? Yang pertama disebut dengan talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Setiap agama, terkhusus agama Islam, memiliki kitab yang namanya Al-Quran. Orang yang beriman, orang beragama Islam, maka dia wajib membaca Al-Quran, paham, mengerti tentang masalah Al-Quran. Oleh karena itu, banyak zaman sekarang manusia menjadikan Al-Quran itu hanya sekedar pajangan. Ibaratnya Al-Quran menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia, mari kita sama-sama untuk membaca Al-Quran. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikra fahal min muddakir." Allah sudah memudahkan untuk mengingat, untuk menghafal Al-Quran. Siapa ingin berkontribusi di dalamnya? Oleh karena itu, ambil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Orang yang terbaik di antara kamu, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang senantiasa belajar kepada Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau kita tidak sanggup mengajar Al-Qur'an, maka kita belajar tentang Al-Qur'an. Oleh karena itu, kita tetap harus bisa belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan, lidahnya. Lidah adalah ciptaan Allah yang paling lembut. Saking lembutnya, dia bisa melunakkan hati orang, bergetar hati orang untuk selalu dekat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, lidah juga bisa menghancurkan, bisa merusak hati manusia. Cara untuk menjaga lidah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia meski mampu menjaga lisannya. Bagaimana cara menjaga lisannya? Berkatalah dengan berkata baik, kalau tak sanggup maka diam. Oleh karena itu, orang yang senantiasa berkata dengan baik-baik terus, maka ketika dia terjatuh ataupun terkejut dia, maka yang keluar dari lisannya adalah kalimat terbaik. Apakah tasbih, apakah takbir, maka keluar itu. Tapi orang yang senantiasa berkata kotor lidahnya, berkata yang tidak bagus, ketika dia terpuruk, terjatuh ataupun terkejut dia, maka yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang kotor. Oleh karena itu, lisan dijaga dengan baik, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Sahabat IKADI, pemirsa dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, yang senantiasa dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang mampu berbagi kepada orang lain. Artinya membagi baik hartanya, makanannya ataupun uangnya kalau ada dibagikan kepada orang lain. Ini adalah orang yang luar biasa, yang mampu mengorbankan milik harta yang dicintainya untuk diberikan kepada orang lain. Ini hanya sebagian besar orang yang memiliki harta, tapi dia mampu memberikan kepada orang lain, itulah orang yang terbaik. Balasannya adalah dia bisa masuk ke dalam surga dengan pintu yang terbesar, adalah orang yang mampu berbagi rezekinya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dirindukan surga adalah wasaimu fi syahrir Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan, alhamdulillah kita sudah seminggu berpuasa.
maka lakukanlah Ramadan yang terbaik. Ada teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang dulunya awalnya ada sebulan lagi sebelum Ramadan sudah berpulang ke rahmatullah, 2 minggu sebelum Ramadan berpulang ke rahmatullah, bahkan ada 2 hari sebelum Ramadan sudah pulang ke rahmatullah. Boleh jadi Allah berkata, kamu pulang kepadaku tanpa menunggu Ramadan, amalmu sudah banyak, pahalamu sudah banyak, tak perlu Ramadan, pulang menghadap kepada Allah. Kita, ya Allah berikan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan terbaik ini, maka lakukan Ramadan yang terbaik, jangan sia-siakan. Dalam kesempatan yang terbaik, Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azizi bihi. Seluruh amal kita ini untuk diri kita. Kita puasa itu untuk Allah, tapi kita salat, kita zakat, kita haji untuk diri kita. Satu ini yang puasa untuk Allah, oleh karena itu lakukan yang terbaik hanya untuk kepada Allah. Kenapa? Fa innahu li wa ana azizi bihi. Allah sendiri yang langsung memberikannya. Allah sendiri yang langsung memberikan pahalanya. Oleh karena itu, lakukan Ramadan terbaik untuk memperbaiki diri. Kita, saya yang usia 29 tahun, kalau hitungan 10 tahun saya berpuasa, maka sudah saya 19 tahun alumni Ramadan. Ada yang 20 tahun, ada yang 30, bahkan ada yang 50 tahun alumni Ramadan. Jadi kalau seandainya tahun ini kita tidak bisa berbuat yang baik, maka pertanyaan terbesarnya, butuh berapa Ramadan lagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IKADI, jemaah pun di mana Anda berada, terakhir mari sama-sama kita menjadi hamba, menjadi manusia yang senantiasa dirindukan surga. Yang pertama, membaca Al-Quran. Di hari lain kita tak sempat membaca Quran, tapi di puasa kita sempat membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan. Di hari yang lain, di bulan yang lain, di tahun yang lain, selalu lidah ini menggibah, mencaci maki orang, maka di puasa kita mampu menahannya. Di hari yang lain kita sempat bersedekah, berimpak dan lain sebagainya. Ketika Ramadan kita mampu berimpak, bersedekah. Dan kita berpuasa, Ramadan adalah wadah untuk mengumpulkan seluruh amal soleh di sini. Tiketnya adalah takwa. Orang yang bertakwa maka endingnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada hamba, kepada manusia yang senantiasa dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak sekadar amin, meski kita aplikasikan. Akhirul kalam, saya mohon maaf jika ada yang salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.